سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah jamaah sholat subuh, sholat al-hikmah dan mohon yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga di pagi hari yang luar biasa ini. Semoga seluruh ibadah dan amal soleh serta kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dicintai, diridhoi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda biasanya, dan mudah-mudahan itu semua menjadi sarana wasilah ya jembatan untuk mendapatkan keberkahan, kebaikan, keselamatan, kesuksesan lahir batin dunia sampai ke akhirat nanti dengan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang konsisten istiqomah, ya, melaksanakan, menegakkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita semampu kita. Paling tidak adalah kita ya membacakan sholawat kepada beliau. Syukur-syukur bisa kita perbanyak sholawat kita kepada Rasulullah SAW. Karena ini ya bukan hanya sekedar sunnah, tetapi merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang menciptakan ya Nabi Muhammad SAW, yang mengutus Nabi Muhammad SAW, yang menciptakan alam semesta dengan keindahan ini, berselawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan bukan hanya Allah, seluruh malaikat pun, para malaikat pun berselawat, menyampaikan ya selawat kepada Rasulullah SAW. Kita pun diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbanyak materi yang sangat sederhana ya, tetapi setelah membacanya luar biasa ternyata pahalanya. Maka kita hal-hal yang sederhana yang merupakan keseharian kita, coba kita kaji kembali, kita pelajari kembali, kita pahami kembali ya, agar apa? Ya, ternyata itu bukan keseharian saja, tetapi memiliki nilai yang sangat luar biasa, pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Yaitu terkait dengan wudu. Kan sehari-hari kita wudu, itu tidak? Beberapa kali kita wudu, ya. Sholat fardu kita wudu, sholat sunnah kita wudu, kita baca Al-Quran kita wudu, semua sholat dua kita wudu. Tapi tahukah kita apa hikmah di balik wudu itu? Nah, sekalipun kita sudah banyak yang tahu, tetapi tidak menjadi masalah. Ini akan menjadi motivasi yang luar biasa buat kita. Bahkan siapa? Bilal bin Rabah itu masih hidup, terdengar apa namanya sinyalnya di surga itu gara-gara apa? Gara-gara menjaga wudu. Hanya sudah saja. Berarti pintu surga itu banyak, betul tidak? Pintu surga itu banyak, pintu kebaikan itu banyak, pintu pahala itu banyak, pintu kemuliaan itu banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah kita jangan pernah bosan untuk sering berwudu. Allah luar biasa ya. Baik. Nah,
keutamaan wudu, yaitu pelebur dosa, pengangkat derajat. Pelebur dosa, pengangkat derajat. Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku tunjukkan atas sesuatu yang dengannya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat? Mereka menjawab, sahabat baru menjawab, tentu wahai Rasulullah SAW. Dan Rasulullah bersabda, menyempurnakan wudu pada keadaan yang dibenci, seperti pada keadaan yang sangat dingin dan sebagainya. Banyak berjalan ke masjid dan menunggu sholat berikutnya setelah sholat, menunggu sholat berikutnya setelah sholat, maka itulah ya ribat, kata Rasulullah SAW, itulah ribat. Hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih. Baik, rahimahumullah, ternyata wudu itu adalah apa tadi? Pelebur dosa. Ya. Banyak berjalan ke masjid, ke mushola juga pelebur dosa. Apalagi wudu itu pada saat-saat yang berat. Kapan misalnya berat? Kita ini merasakan kedinginan yang luar biasa, apalagi waktu subuh seperti ini. Dingin kan, bangun tidur dingin, apalagi ya di awal dengan mandi. Nah, semakin berat kita merasakan ingin mengambil wudu itu, pahalanya juga semakin besar. Semakin besar pahalanya. Sakit misalnya, memang kecuali memang kita tidak boleh bersentuhan dengan air, dikhawatirkan akan menambah berat penyakit, itu jangan. Ya, jadi perintah untuk apa? Jangan memaksakan diri. Tetapi kalau keadaan yang normal, kita sehat, hanya perasaan dingin saja misalnya, ya kita pada saat itu ketika kita berwudu dalam keadaan dingin, dalam keadaan berat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang besar. Atau kadang-kadang kita sering berwudu, batal lagi kadang-kadang, ya mungkin ada di hati kita itu ada perasaan berat, kesal dan bahkan. Nah, ternyata semakin sering kita wudu juga itu semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Ya, insyaallah. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata, saya melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini. Kemudian beliau SAW bersabda, barang siapa yang berwudu seperti ini, sedemikian, maka diampunkan untuknya dosa-dosa yang telah lalu, dan sholatnya serta jalannya ke masjid adalah sunnah hukumnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Subhanallah. Ya. Jadi diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosanya. Kemudian dalam sebuah hadis lagi dikatakan, apabila seorang hamba yang muslim atau mukmin itu berwudu lalu ia membasuh mukanya, maka keluarlah dari mukanya itu semua kesalahan yang disebabkan ia melihat padanya dengan kedua matanya, dan keluarlah ialah bersama air atau beserta tetesan air yang terakhir dari mukanya. Jikalau ia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya itu semua kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangannya beserta air atau beserta tetesan air yang terakhir. Selanjutnya, apabila ia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah semua kesalahan yang dijalankan
oleh kedua kakinya beserta air atau beserta tetesan air yang terakhir, sehingga akhirnya dikeluarkanlah ia dalam keadaan suci dan dari semua dosa-dosanya. Hadis bagi Imam Muslim. Subhanallah. Ya, ketika kita mencuci tangan, kita kan nggak tahu keseharian kita dan sudah lama dari mulai terbalik. Maka ketika kita wudhu itu kita bikin senang karena itu ada penghapusan dosa, rontok dosa kita, berjatuhan dosa-dosa kita bersama air yang jatuh atau bersama tetesan air yang terakhir dari muka kita, dari tangan kita, dari kaki kita, dari bagian-bagian yang kita mengambil wudhu untuknya. Maka keluar dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan dari semua anggota badannya dikenai wudhu bersama tetesan terakhir air yang jatuh. Itu jatuh dosa. Kita mau ngapain? Mau sholat, mau apa? Dosa kita terhapus, pahala kita bertambah. Kan hanya itu, dua itu intinya, nggak ada yang lain. Maka ketika kita wudhu, maka banyak dosa-dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan banyak kemuliaan derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak pahala dan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama wudhu yang kita lakukan. Subhanallah. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu lalu memperbaguskan wudunya, maka keluarlah kesalahannya, sehingga kalau itu sampai dari bawah kuku-kukunya, dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah. Jadi artinya bukan hanya dari kaki, dari atas kepala, dari mata, itu tidak, dari umur keluar dosa-dosa yang kita pernah ucapkan, entah memfitnah dan lain sebagainya, mengungkapkan kata-kata yang kotor, kata yang tidak bagus, yang mengandung dosa, akan keluar bersama air wudhu yang kita ketika umur. Demikian juga kita masuk telinga, mata dan lain sebagainya. Artinya semua anggota badan yang kita wudhu itu, apalagi anggota badan kita itu pernah melakukan sebuah kesalahan dosa, maka insya Allah yang janji Allah Subhanahu Wa Taala akan keluar bersama, akan rontok bersama, akan jatuh bersama jatuhnya air wudhu yang kita lakukan. Subhanallah. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku itu akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya wajahnya dan amat putih bersih tubuhnya dari sebab bekas-bekasnya berwudu. Maka dari itu barang siapa yang dapat diantara engkau semua hendak memanjangkan cahayanya, maka baiklah dia melakukannya dengan menyempurnakan berwudu. Berwudu itu sesempurna mungkin. Hadis riwayat muttafaqun alaihi Bukhari dan Muslim. Ini dari wudu semua ini. Bapak sekalian, kalau kita ingin bercahaya nanti yaumil akhir, yang kemudian cahaya kita memancar, dapat dilihat oleh Rasulullah SAW dan semua manusia pada saat itu atau makhluk pada saat itu, maka kita diperintahkan untuk memperbagus wudu. Semakin bagus wudu kita, maka semakin besar nanti cahaya kita di yaumil akhir nanti, dan kita dikenal dari itu. Dari wudu saja itu bercahaya, Bapak sekalian. Belum yang lain, belum dari sholatnya, belum dari hajinya, belum dari zakatnya, belum dari puasanya, belum dari amal-amal soleh yang lain. Dalam hadis ini, dengan kita berwudu saja, memperbagus wudu kita saja, ketika kita berwudu, maka akan memberikan cahaya yang luar biasa yang bisa disaksikan dan dilihat oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala di yaumil akhir nanti.
Tapi minta bercahaya di sana. Ya. Ya, tapi jangan di sini, nanti di sana. Ya. Ya. Jangan minta langsung bercahaya di sini. Nah, nanti di sana insyaallah. Tanpa kita minta pun yang penting kita berwudu dengan baik. Nanti dengan sendirinya bercahaya karena itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini kalau kita telah ya pelan-pelan kita dalami ya, kita pahami, kita yakini pelan-pelan dari hal-hal yang sangat sederhana ini ternyata subhanallah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang tak terhingga banyak sekali. Dan itu saja kita punya lain ya. Kita datang ke musola ini, al-hikmah ini ya. Dari awal tadi, dari subuh, dari sebelum subuh, sudah banyak pahalanya. Padahal kita wudu saja itu seperti ini. Apa kita wudu saja? Enggak. Wudu ini adalah agar kita bersih ya. Karena mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mau sholat ya kan? Mau ngaji dan sebagainya. Nah, kalau seperti ini besarnya keutamaan wudu itu, berarti kita tidak harus menunggu sholat baru mau wudu. Surga balasannya. Meskipun tidak ngapa-ngapain, wudu. Biar kita dalam keadaan suci, bersih, lahir dan batin kita. Dan ternyata itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan sunnah daripada Rasulullah SAW. Bahkan itu juga sebab yang menjadikan Bilal bin Rabah mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala meskipun beliau masih hidup, tapi trompanya sudah terdengar pada Rasulullah SAW surga. Gara-gara apa? Gara-gara memelihara wudu dan setelah itu sholat dua rakaat. Subhanallah. Kita pun bisa mengikutinya semampu kita tentunya. Ya, semampu kita tentunya. Insya Allah hal-hal yang seperti inilah yang kadang-kadang terlupakan oleh kita semua. Padahal ya bisa jadi amalan apa, ibadah apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan surga kepada kita. Banyak kisah-kisah dalam Islam itu bahwa amalan-amalan sederhana dalam keseharian kita kemudian itu dilakukan secara istiqomah kemudian mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan surga bukan karena tali hajinya, puasanya, bahkan sholatnya dalam beberapa riwayat itu, tetapi hal-hal yang sederhana dari pintu itu dia mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti sholat tidak, ya tidak itu kewajiban kita, puasa kewajiban kita, haji wajib pembagian mampu dan sebagainya. Bukan tidak bisa tidak kita lakukan itu, tetapi banyak cara, kemudahan dari Allah dan Rasulnya untuk kita lakukan secara istiqomah dan konsisten. Kemudian dari itu Allah Subhanahu wa taala senang, ridho, suka, cinta. Dari itulah Allah Subhanahu wa taala, dari pintu itulah Allah Subhanahu wa taala mendapat memberikan kita surga. Salah satunya adalah memelihara, menjaga, memperbagus wudu. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan Allah Subhanahu wa taala agar wudu kita semakin bagus, agar kita semakin rajin berwudu kalau sudah batal gitu ya, atau apalagi kita mau melakukan kebaikan ya, sholat, fardu maupun sunnah, baca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lain. Insyaallah semoga Allah berikan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu melakukannya agar kita mendapatkan pahala dan keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa sampaikan, ya mohon maaf segala kekurangannya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian subuh dari Bapak Ustadz Ismail Hasan dengan judul memelihara dan menjaga wudu di Mushola Alimah Komplek Danamon Jatisari, Jati Asih, Bekasi pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 di akhir bulan Oktober ini. Demikian, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, mudah-mudahan semua bermanfaat bagi kita semua dan membawa kita menuju hal yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya.